Adapun dari ucapan para ulama, maka berkata Abu Hatim, dia adalah rawi yang saduk. Dan berkata An-Nasa'i la ba'sa bihi. Dan juga berkata Maslamah Ibnul Qasim la ba'sa bihi. Dan berkata Al-Hakim mengeluarkan Abu Awanah di dalam sahihnya dari rawi Abdul Warith di sini. Maka kesimpulannya wallahu a'lam, dia seorang rawi yang saduk hasanul hadis. Kemudian haddatsana Abi, meriwayatkan dari bapaknya. Tadi perhatian siapa bapaknya kalau begitu? Abdus Somad ibni Abdul Warith, sesuai di dalam sanad. Maka bagaimana keadaan Abdus Somad ibni Abdul Warith? Maka keadaannya juga dia thiqah. Disebutkan oleh Abu Hatim saduk salihul hadis. Dan berkata Abu Abdillah Al-Hakim sahibul Mustadrak An-Naisaburi thiqatun ma'mun, di atas derajat thiqah. Dan berkata Syu'bah ibnul Hajjaj sabtun, maka dia rawi yang kuat. Dan Ali ibnul Madini mengatakan sabata fi Syu'bah, dia sangat kuat periwayatannya kepada Syu'bah. Maka kesimpulannya Abdus Samad wallahu a'lam rawi yang paling sedikit thiqah. Maka dari Abdul Warith kepada Abdus Samad, bapaknya thiqah. Adapun masuk kepada sanad haddatsana Farqad Abu Nasr sami'tu Uqbah ibna Abil Hasna an Abi Hurairah. Di sini mulai tergambar penyakit hadis. Maka Abu Nasr dia adalah Farqad ibnil Hajjaj Al-Qurashi Al-Basri. Maka di sini disebutkan oleh Abu Hatim Syekhun. Maka Syekhun maknanya dia adalah syekh. Maka dimutlakkan kalimat syekh kepada rawi yang pas-pasan. Maksudnya saduk. Dan begitupun meriwayatkan dari Uqbah ibni Abil Hasna, disebutkan oleh Abu Hatim juga syekh. Dia diketahui sebagai syekh, pas-pasan, saduk. Maka wallahu a'lam, hadis ini sanadnya sanad yang hasan. Semua rijalnya thiqat kecuali Abu Nasr Farqad yang mana dikatakan oleh Abu Hatim syekh, dan begitupun Uqbah ibnu Abil Hasna dikatakan oleh Abu Hatim syekh. Maka hadis ini telah dihukumi oleh Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Dhilalul Jannah, tahqiq dari As-Sunnah karya Ibnu Abi Asim. Berkata Al-Albani hadithun sahih rijalu isnadihi thiqat ghairi Uqbah ibnil Hasna wa Farqad Abu Nasr, dikatakan oleh Abu Hatim syekhun. Maka di sini wallahu a'lam sanadnya hasan, dan Syekh Al-Albani pun telah menghukuminya dengan sahih. Alhamdulillah. Maka ini hadis yang menguatkan periwayatan bahwa Allah akan menampakkan dirinya dalam keadaan tertawa. Maka kalau begitu, di sini Allah akan menampakkan dirinya kepada kaum muslimin di hari kiamat dalam keadaan tertawa. Maka kalau begitu, wajib bagi kita sebagai ahli sunnah yang mempelajari manhaj ahli sunnah dalam permasalahan asma wa sifat, berarti kita menetapkan ad-dhahak ataupun tertawa sifat bagi Allah Jalla wa'ala. Dan ulama ahlu sunnah telah menetapkan permasalahan tertawa ini, seperti Imam Ibnu Huzaimah di dalam kitabnya At-Tauhid, di mana dia menyebutkan bab di dalam kitabnya Tauhid, bab dzikru isbati dhahak, bab dzikru isbati dhahaki Rabbina Jalla wa'ala, bahwa bab kita menetapkan sifat tertawa untuk Allah. Maka para ulama menetapkan sifat tertawa. Dan pendalilan tertawa selain di hadis ini juga banyak.
di dalam hadis-hadis yang lain. Di antaranya hadis yang telah terlewati di bab yang pertama, hadis Ibnu Mas'ud. Yang mana hadis Ibnu Mas'ud ini hadis yang muttafaqun alaih, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berkata kepada orang yang terakhir dikeluarkan dari api neraka untuk masuk kepada surga, innalaka asra amsali dunya. Di saat orang ini terbakar di api neraka, orang terakhir yang Allah keluarkan dari api neraka dibebaskan oleh Allah untuk masuk surga karena dia seorang muslim namun punya dosa-dosa yang besar. Maka akhirnya Allah tidak ridho, harus di api neraka dulu. Maka diadab, wallahu alam waktu yang berapa panjang dan lama, semua orang sudah pindah ke surga. Tinggal dia masih di api neraka karena dosa-dosanya. Maka akhirnya dengan penuh rahmah Allah mengeluarkan orang ini. Dan disebutkan di hadis, dan dicuci oleh Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Maka dia akan tumbuh baru seperti pohon yang, seperti tanaman yang baru tumbuh. Yang tadinya hitam legam terbakar menjadi tumbuhan yang baru, hidup kembali. Maka kemudian di hadis-hadis yang lalu disebutkan, dia akan dikeluarkan dari api neraka dan wajahnya masih menghadap kepada api neraka. Kemudian dia meminta kepada Allah, ya Allah palingkan aku dari neraka yang panas. Akhirnya dikeluarkan, dihadapkan kepada surga dan masih jauh dari surga. Minta lagi, ya Allah dekatkan aku kepada surga. Kemudian Allah dekatkan menjadi di pintu surga. Maka dia melihat kenikmatan surga dan meminta lagi kepada Allah. Padahal di hadis disebutkan, kita membuat perjanjian wahai manusia, bahwa aku akan memberikan kepada kamu dan tidak usah meminta lagi. Maka Allah keluarkan dari api neraka, minta wajahnya dihadapkan ke arah selain api neraka, ke arah surga. Maka diberi oleh Allah, padahal sudah berjanji tidak meminta lagi. Setelah wajahnya dipalingkan ke surga dan surga masih jauh, minta lagi memelas kepada Allah, ya Allah dekatkanlah kepada surga. Akhirnya didekatkan ke pintu surga, maka dia terbelalak melihat kenikmatan surga. Minta lagi kepada Allah, ya Allah masukkan aku kepada surga. Maka Allah mengatakan, ya ibna Adam ma'agdarok, wahai Bani Adam betapa cepat kamu ini berbolak-balik atau mengkhianati perjanjian. Karena Allah telah memperjanjikan kepada dia, jangan minta lagi. Maka dia mengatakan dengan merengek-rengek kepada Allah. Bukan hanya kepada bapak dan ibunya saja, tetapi kepada Allah, ya Allah la taj'alni, jangan jadikan aku hambamu yang paling merugi, maka berikanlah kepadaku. Akhirnya Allah dengan penuh rahmatnya dimasukkan dia kepada surga. Lalu Allah mengatakan, innalaka asroh amsali dunya, bahwa bagi kamu dulu mencita-citakan dunia itu milikmu. Maka seperti raja di raja, king of the king, sudah dia menguasai misalnya daerah seperti dulu di zaman misalnya Majapahit. Maka ingin menguasai Nusantara, akhirnya masuk ke Selat Malaka dan masuk ke daerah Lombok dan seterusnya. Dan begitupun di atas masuk ke daerah Filipina. Maka tidak cukup, ingin menguasai dunia seluruhnya. Dan begitupun di tahun 1942, presiden ataupun kaisar Hirohito yang menamakan dirinya anak mentari, maka dia ingin menguasai dunia. Akhirnya diperangilah Amerika di Pearl Harbor dan terjadi akhirnya perang kedua dan diganyang dengan Hiroshima dan Nagasaki bom atom. Maka banyak dari raja-raja dunia ingin menjadi best of the best. Dan begitupun Raja Mongol Kublai Khan ingin menguasai dunia. Maka dia menjajah dari negeri-negeri yang ada di sebelahnya. Maka masuklah sebagian dari negara Rusia dan bahkan masuk ke Irak. Siapa yang memasukkan orang-orang Mongol, Tatar ke Irak? Orang-orang Syiah. Dari zaman dulu mereka pengkhianat. Akhirnya masuklah di zaman itu orang-orang Tatar Mongol ke negeri Irak. Dan dihancurkan Irak.
dikuasai oleh mereka beberapa hari saja ataupun beberapa bulan, dan yang lebih parah dihancurkan maktabah karya ulama yang mana dulu tidak ada file-file seperti now, disebar dengan file-file yang mudah di mana-mana ada. Dulu catatan dari catatan tangan dari tinta, maka tinta-tintanya itu dimasukkan ke sungai Ifrat, dan disebutkan oleh para ulama sungai Ifrat berwarna hitam dari tinta-tinta kitab-kitab yang dihanyutkan. Maka dari situ banyak merasa sedih kita, banyak kitab-kitab zaman dulu yang hilang, yang tidak sampai kepada zaman kita, di antaranya itu. Alhamdulillah, agama tetap dijaga oleh Allah seperti Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Allah yang menurunkan Al-Qur'an dan Sunnah dan Allah menjaganya. Alhamdulillah, Al-Qur'an dengan berbagai qiraahnya tetap ada dan sunnah-sunnah tetap ada. Namun kita merasakan juga betapa sedihnya karya-karya ulama pada zaman itu dihanyutkan, sampai digambarkan sungai Ifrat di Irak hitam dari lunturan tinta hasil karya ulama. Maka berapa dari raja-raja dunia yang haus darah dan haus kekuasaan, ingin menjadi raja di raja, king of the king. Maka di sini kata Allah, laka ad-dunya wa amsalu asra amsaliha. Maka bagi kamu dunia sepenuhnya. Dulu semua raja-raja dunia ingin menguasai dunia dan tidak mampu. Maka kamu mempunyai satu dunia bagi kamu dan 10 yang lainnya. Maka wajah pendalilannya mana? Tertawa. Orang ini mengatakan kepada Allah, atas kharubi au tadhakubi. Ya Allah, kamu mengertawakan saya. Ya Allah, kamu menyinggung saya ataupun mengejek saya. Atas kharubi, engkau mentertawakan aku ya Allah. Maka ini menjadi pendalilan Allah juga tertawa. Selain di dalam hadis tadi Allah menampakkan dirinya dan tertawa, begitupun di hadis Ibnu Mas'ud Allah menertawakan orang ini. Dan juga di hadis yang telah kita lalui, yadhakullahu ala rajulain, Allah tertawa kepada 2 orang. Yang mana 2 orang ini pertama saling berbunuhan antara muslim dengan kafir, dan keduanya masuk kepada surga. Bagaimana? Muslim dengan kafir berbunuhan di jihad dan keduanya masuk surga. Disebutkan di dalam hadis, mereka bertemu di medan perang, yang kafir membunuh muslim, maka muslim mati syahid. Tinggal yang kafir menang, kemudian di suatu hari dia mendapatkan hidayah, masuk kepada Islam dan bergabung dengan pasukan mujahidin kaum muslimin. Kemudian ada peperangan yang berikutnya, dia ikut, dia membawa bendera Islam, bukan seperti dulu membawa bendera kekufuran. Akhirnya dia berjuang dengan kaum muslimin dan meninggal mati syahid. Maka disinilah al-qatil wal maqtul fil jannah. Maka yadhaku rabbuna, Allah tertawa kepada 2 orang ini. Dua-duanya masuk surga padahal dulu saling berbunuhan. Inilah kisahnya. Maka selesailah pelajaran kita dari bab yang ke-7, dari jalan-jalan yang kita berikan. Maka kesimpulannya di bab yang ke-7 ini dari sifat bagaimana kita melihat Allah, kaum muslimin akan melihat Allah di arasatil qiyamah sebelum di surga. Pertama di bab yang ke-6 melihat betis Allah, bukan wajahnya. Yang kedua sekarang dalam keadaan Allah itu tertawa. Maka ini hadis-hadisnya. Maka kita cukupkan kajian kita. Naktafi ilahuna. Wa barakallahu fikum. Al-muadzin yuadzin. Silahkan adzan.